hitam legam, hidungnya pesek sama seperti kita, tapi otaknya seperti otak kafir Belanda. Allah buat kita hidup di zaman ini sebagai kasih sayang rahmat Allah. Betapa indahnya hidup mereka yang tidak pernah takut kepada kematian. Mereka menganggap kehidupan ini hanya sekedar lalu di jalan yang tidak begitu lama. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang merantau. Orang merantau tidak merasa itu kampung halamannya, dia hanya mencari sesuap nasi. Setelah itu dia akan pulang ke kampungnya yang asli. Begitulah mereka melihat kehidupan. Itulah mengapa para pendiri negeri bangsa ini berkata, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, ingin supaya kita merdeka dari penjajahan. Orang-orang kafir itu menjajah kita, mengambil rempah-rempah, kata guru sekolah kita dulu. Kita hanya berkata iya dan menganggukkan kepala. Tapi setelah kita remaja dan dewasa baru kita sadar, rempah di atas tanah rupanya ada yang lebih besar di dalam tanah. Yang kata mereka dulu, mereka ingin mengambil cengkeh, mengambil kayu manis, mengambil kapulaga. Ternyata ada yang lebih mahal daripada itu. Di bawah tanah yang tumbuh cengkeh kayu manis itu ada minyak bumi, ada gas alam, ada nikel, ada batu bara. Semua itu sudah lama mereka teropong. Akhirnya kita merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Tidak ada penjajahan yang dibenarkan dalam Islam. Maka sebutlah di mana saja negeri, umat Islam pasti akan bangkit dengan satu kalimat jihad. Inilah yang paling menakutkan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tidak cukup hanya iman. Wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Kalaulah tidak ada mereka yang berjihad, sampai hari ini kita masih terbelenggu penjajahan. Hari ini kita masih teraniaya. Hari ini kita tidak bisa mendongakkan kepala. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang tidak pernah mati, mereka yang kekal abadi, sampai hari ini dikenang. Jalan-jalan di kota kita memakai nama mereka. Untuk apa? Hanya sekedar pemberian gelar kehormatan. Mereka tidak perlu gelar pahlawan. Itu hanya ingin membangkitkan semangat anak bangsa. Gelar mereka lebih besar, lebih mulia. Mereka adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergantikan hari ini silih berganti. Hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Untuk apa Allah ganti? Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Karena Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Mereka mati sebagai syahid. Apa yang mereka dapatkan? Mereka tidak merasakan sakaratul maut. Orang-orang yang mati itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang sudah mati ribuan tahun. Ditanya bagaimana rasanya mati? Kami sudah mati ribuan tahun, tapi sakitnya, bekasnya, rasanya masih terasa sampai hari ini. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempatnya sama. Tapi mereka yang sampai pada hakul yakin, mereka tak merasakan kematian. Mereka kal qarsi, seperti cubitan halus di kulit yang lembut. Mereka tidak merasakan
hisab, mereka tidak merasakan azab kubur. Kita masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hari berganti musim berubah, 78 tahun sudah lamanya. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Belanda kafir, Jepang kafir yang menjajah kita sudah tidak ada, sudah mati. Apa yang sedang kita hadapi? Kita sedang menghadapi kebodohan. Anak-anak bangsa yang belum mengerti agama, maka buatlah rumah Quran, buatlah pesantren tahfiz Quran, buatlah pondok pesantren, wakafkanlah tanah. Kalau sudah sampai pada hakul yakin, tanah yang jelas-jelas dicari dengan tetes peluh keringat air mata, diwakafkan, hasilnya belum nyata, balasannya tidak kelihatan, sementara yang hilang sudah jelas 1 juta, 1 miliar. Apa bedanya dengan Cut Nyadin? Apa bedanya dengan Syekh Yusuf Makassar? Apa bedanya dengan Pangeran Diponegoro? Mereka melihat sesuatu yang nyata, mereka berikan yang nyata untuk mendapatkan sesuatu yang belum nyata. Yang diperlukan adalah hakul yakin. Kalau memang betul-betul hakul yakin, wakafkan tanah atas nama agama Allah. Kalau memang betul-betul hakul yakin, berikan harta untuk menolong agama Allah. Orang-orang yang hari ini berkata, andai aku sezaman dengan Pangeran Diponegoro, andai aku sezaman dengan Cut Nyadin, aku akan berbuat seperti mereka. Bohong besar. Kenapa? Karena zaman berganti, musim berubah. Andai sezaman dengan mereka, mungkin akan menjadi Belanda hitam, Belanda yang putih jahat. Ada yang lebih jahat dari Belanda putih, Belanda hitam. Kulitnya hitam legam, hidungnya pesek sama seperti kita, tapi otaknya seperti otak kafir Belanda. Allah buat kita hidup di zaman ini sebagai kasih sayang, rahmat Allah. Karena menurut ilmu Allah, kita tidak sanggup hidup di zaman mereka dulu. 1830, hari ini 2023, 200 tahun kurang 7 tahun lamanya. Mana orang-orang yang kaya di zaman itu? Raja-raja penguasa bersepatukan emas, baju manikam, sutra, mati dimakan cacing tanah. Sampai masanya kita hanya sekedar tanah kuburan. Rumah kita diambil orang, anak cucu kita tidak dikenang, kita pun menjadi orang yang terlupakan. Sejarah penting bagi umat Islam untuk melihat masa lalu. Kalau mereka dulu masih berhadapan dengan orang kafir, maka hari ini kita berhadapan dengan kezaliman, aniaya, kebodohan, kejahilan, perpecahan. Penjajahan kita jauh lebih besar daripada yang mereka alami dulu. Dulu kamu berhadapan dengan orang asing, nanti masanya kamu akan berhadapan dengan bangsamu sendiri. Betul kata Insinyur Soekarno, apa yang dia prediksi berdasarkan intuisi, berdasarkan ilham, tapi juga berdasarkan yang beliau alami saat memperjuangkan negeri ini. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita hidup hari ini karena menurut ilmu Allah memang kita mampunya sekarang. Allah tidak mungkin membebani makhluk di luar kemampuan. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perjuangan sebagai kepala rumah tangga, jangan sampai anak istri jahil agama. Perjuangan sebagai RT, RW, kades, kadus, camat, lurah adalah berjuang jangan sampai masyarakat melakukan perbuatan haram. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak rakyatmu, ajak bangsamu berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar.
Itulah mengapa Allah menitipkan kekuasaan di ujung jarimu. Mengapa bukan tangan orang lain? Karena menurut ilmu Allah engkau mampu, engkau berkuasa. Tapi kalau itu tidak dipakai, itu hanya akan menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang fakir, orang miskin ketika mati di hadapan Allah, pertanyaannya hanya ditanya engkau sabar atau tidak dengan takdir miskinmu. Tapi orang yang kaya, dia akan ditanya, sabarkah engkau menggunakan hartamu menolong agama Allah? Rakyat jelata pertanyaannya, apakah engkau sabar dengan tidak ada kekuasaan dalam dirimu? Tapi orang yang berkuasa pertanyaannya, apa yang kau lakukan dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di ujung jari? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل هذا إندونيسيا بلدة طيبة وأنت الغفور. اللهم ارزقنا الإماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.